Saudaraku, memang dalam hidup ini selalu ada pilihan. Mau percaya atau tidak percaya, mau terima atau tolak dan sebagainya. Dan selalu harus ada yang dipilih. Dan di dalam pilihan itu selalu mengandung Satu kali saya menyaksikan sebuah tayangan yang dapat saya simpulkan mewakili sebagian pandangan kaum milenial atau mungkin kebanyakan orang Kristen tentang Tuhan. Bagaimana orang itu berpendapat bahwa dia memperlakukan Tuhan sesuai dengan apa yang menurut dia itu adalah cara pandang yang benar. Sehingga dengan gaya dia, dengan cara dia tetap melakukan hal-hal yang mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak benar dan menyimpang dari kebenaran firman Allah. Tetapi bagi dia tetap melakukannya dan tidak terlalu banyak berharap kepada Tuhan. Sebab dia berpikir bahwa dia tidak ingin menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk datang pada saat hanya membutuhkan. Dan dia juga takut jangan sampai ketika dia berdoa maka doanya itu tidak dijawab. Ayat yang kita renungkan bersama pada hari ini terdapat dalam Yeremia pasal 9 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Nah, saudara-saudara, ceritakan tentang sebuah peristiwa di mana umat Tuhan mengenal hukum Taurat tetapi mereka tidak mau melakukan firman Allah. Di dalam pasal 8 Yeremia, di sana diceritakan tentang bagaimana kehidupan mereka. Mereka pada dasarnya tahu bagaimana harus melakukan apa yang semestinya mereka lakukan, tetapi mereka menolak. Mereka tetap melakukan kejahatan. Yeremia mengambil satu kesimpulan melalui tulisannya di pasal 9. Khususnya kalau saudara perhatikan di ayat 2, maka umat Tuhan dikategorikan sebagai umat yang tidak setia atau umat yang enggan mengenal Tuhan. Mereka seharusnya melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, tetapi mereka menolak. Mereka tidak mau melakukannya, mereka menunda untuk melakukannya. Dan mereka sama sekali menolak aturan-aturan firman Allah. Sehingga bahasa Alkitab mengatakan mereka malas untuk bertobat. Tahu yang baik, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Nah, hal ini berarti, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh firman Allah khususnya dalam kitab Yeremia, di mana bangsa ini dikategorikan sebagai bangsa yang tidak setia, berarti Tuhan sangat senang kepada kesetiaan. Tuhan ingin melihat bahwa umatnya itu adalah umat yang setia untuk melakukan firman Allah. Nah, saudara, dalam kitab Hosea pun dikatakan demikian. Ayat Hosea pasal 4 ayat 1. Allah sangat senang kepada umat Tuhan yang setia. Nah, mengapa kesetiaan itu penting di dalam kita mengiring Tuhan? Karena yang pertama, di dalam kesetiaan itu ada daya dan upaya untuk kita mempertahankan apa yang kita percayai. Kita yakini. Saya coba menggambarkannya dalam hubungan rumah tangga. Bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita. Kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita, baik istri atau suami. Saudara-saudara, kita akan berusaha sedemikian rupa, berlaku setia terhadap pasangan hidup kita yang sudah diberikan kepada Tuhan. Nah, demikian juga di dalam Tuhan, saudaraku. Bukan berarti ketika kita ikut Tuhan semua aman-aman saja. Rumah kita tidak akan kemalingan, kita tidak akan mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika kita ikut Tuhan semuanya sehat, kita tidak akan mengalami sakit, kita tidak akan mengalami kerugian. Atau ketika kita berdoa Tuhan langsung jawab apa yang kita doakan, saudara-saudaraku. Tidak dijawab kemudian kita kecewa. Pengertian setia adalah mempertahankan dan memastikan kehidupan kita tetap berada di jalur kebenaran firman Tuhan sekalipun dan bagaimanapun kondisi yang saya dan saudara alami. Itu yang dimaksud dengan setia di dalam firman Allah, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena kita memiliki rasa suka, rasa cinta terhadap firman Tuhan. Ini pula yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Saudara bisa membacanya di rumah. Saudara memperhatikan di sana, karena rasa suka, rasa cinta terhadap firman Allah, maka pemazmur katakan dia mau melakukan perintah-perintah Tuhan karena dia menyukainya. Tapi kalau kita menolak melakukan firman Tuhan,
Ini sebenarnya sama saja dengan bahasa yang digunakan oleh Yeremia. Sebenarnya kita hanya malas untuk bertobat. Jadi jangan pakai alasan Tuhan itu tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan itu pasti menjawab. Kalau dia mau menjawab, kalau tidak mau jawab ya terserah Tuhan, karena Tuhan punya kuasa dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita setia mempertahankan apa yang harus kita pertahankan, yaitu keyakinan kita kepada Tuhan, bagaimanapun dan apapun kondisi yang kita alami, maka saya percaya perhatian Tuhan tertuju kepada saya dan saudara. Yang kedua, mengapa setia itu penting di dalam pengiringan kepada Tuhan? Karena di dalam kesetiaan ada keteguhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keteguhan berarti memiliki arti kekuatan atau ketetapan. Dalam hal ini, apa yang kita yakini, kita pegang teguh. Tetapi dalam sudut pandangnya Allah, bahwa keteguhan berarti tidak melenceng sedikit pun dari ketetapan firman Tuhan, dari aturan firman Tuhan. Mungkin banyak orang Kristen yang mengatakan saya teguh di dalam Tuhan, saya teguh memegang firman Tuhan. Tetapi di lain sisi, dia tetap hidup di dalam dosa. Dia tetap melakukan dosa. Saudara-saudara, bukan itu yang dimaksud dengan keteguhan dalam sudut pandang Allah, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat 13 dari Yeremia pasal yang ke-9, maka di sana kita menemukan penjelasan tentang hal ini. Yakni mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti Tuhan. 3 indikator ini dapat menjadi bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita teguh pada firman Allah. Apa itu? Yaitu dengan tidak meninggalkan firman Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti dengan tekun semua kebenaran firman Allah itu. Keteguhan itu penting, saudaraku. Karena itu akan menuntun kita untuk melakukan hukum-hukum Allah dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amsal 28 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan bahwa orang yang mengerti hukum akan menolak perbuatan-perbuatan orang fasik atau tidak setuju terhadap tindakan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melanggar firman Allah. Nah, ini keteguhan, saudara-saudaraku. Jangan kita katakan kita teguh, tetapi di lain sisi kita tetap melakukan dosa dan kita tetap melakukan pelanggaran, tidak mengikuti aturan firman Allah, tidak mau mendengarkan firman Allah. Jadi saudaraku, jangan pakai istilah, jangan-jangan Tuhan tidak jawab doa saya. Mau Tuhan jawab sekarang, belum Tuhan jawab sekarang, atau mungkin 1-2 tahun kemudian, teguhlah tetap pegang firman Allah. Karena saya yakin perhatian Tuhan akan tertuju pada kehidupan saudara dan saya. Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa keteguhan membuat kita dapat melihat jawaban Tuhan, perbuatan Tuhan dalam bentuk apapun adalah yang terbaik buat saya dan saudara. Saudaraku, memang dalam hidup ini selalu ada pilihan. Mau percaya atau tidak percaya, mau terima atau tolak dan sebagainya. Dan selalu harus ada yang dipilih. Dan di dalam pilihan itu selalu mengandung resiko. Namun dalam mempercayai Tuhan, maka pilihan kita cuma satu. Yaitu bagaimana kita memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimanapun dan apapun kondisi yang kita alami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedengarannya kita dijadikan budak oleh Tuhan untuk setia. Tetapi inilah konsekuensi dalam kita mempercayai Tuhan. Tidak ada pilihan lain ketika saudara sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain ketika saudara sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka konsekuensinya adalah berlakulah setia sampai hidup kita berakhir. Atau setialah hingga akhir, apapun dan bagaimanapun kondisi yang kita alami. Dan saya percaya kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Maka jadilah pribadi yang tidak digolongkan sebagai orang yang tidak setia, yang tidak digolongkan sebagai orang yang enggan mengenal Tuhan. Jadilah pribadi yang tidak digolongkan sebagai golongan yang malas untuk bertobat. Tetapi jadilah pribadi yang mempertahankan apa yang kita percayai dan memegang teguh apa yang kita yakini. Sekalipun itu harus melalui satu pengorbanan, sekalipun itu harus melalui satu perjuangan, tetapi lakukan itu sampai akhir hidup saya dan saudara. Maka kita tidak akan pernah rugi,
ketika kita melakukan hal tersebut. Sekali lagi saya katakan bahwa konsekuensi dalam kita mengiring Tuhan adalah setia hingga akhir.